Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tentang zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami secara umum zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan atau minuman yang tujuannya untuk mempercantik warna, memperkuat rasa makanan, dan mengatur kesamaan, memperpanjang usia penyimpanan produk, meningkatkan aroma, bahkan meningkatkan kandungan gizinya. Zat aditif hanya digunakan untuk menambahkan rasa pada makanan. Secara ilmiah, zat aditif adalah zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil pada proses pengolahan makanan yang untuk meningkatkan mutunya. Zat aditif termasuk pewarna, penyedap, pengawet, pengumulasi, penggumpal, pengental, anti gumpal, serta antidioksidan. Banyak yang keliru menyamakan zat aditif dan zat adiktif. Apabila zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan kecanduan serta ketergantungan, zat aditif tidak sama sekali tidak menimbulkan kecanduan, namun juga cukup berbahaya, terutama pada zat aditif sensitif yang berkaitan dengan macam-macam wujud benda dan jenisnya. Berikut ini adalah pengertian zat aditif alami dan buatan beserta contohnya. Zat aditif alami. Pengertian zat aditif alami adalah zat yang aditif yang berasal dari alam, aman digunakan, dan tidak menimbulkan efek samping dalam jumlah besar. Zat aditif alami pada umumnya tidak termasuk pada pengertian pencemaran lingkungan karena terbuat dari alam. Berbeda dengan zat aditif buatan kimia. Beberapa contoh dari pengertian zat aditif alami adalah: 1. Pewarna. Contoh: anggur, stroberi, apel yang menghasilkan zat warna antosianin, oranye, merah, biru, wortel, tomat, cabai, minyak sawit, jagung, daun-daunan, ikan salmon menghasilkan karotenoid, kuning, merah, oranye, daun suji, daun pandan yang menghasilkan klorofil, hijau, kunyit menghasilkan kurkumin, kuning. 2. Pemanis. Madu, gula putih, dan gula merah. Penyedap, contohnya bumbu penyedap alami, contohnya laos, ketumbar, merica, jahe, kunyit, dan lain-lain. Pengawet. Contoh pengawet alami dalam makanan adalah garam, gula, kapur, cuka, dan es batu. Pengental. Contoh pengental alami adalah pati dan gelatin. Pengumulasi. Contoh pengumulasi alami adalah lecithin yang terdapat pada kuning telur. Penambah aroma. Contoh penambah aroma alami adalah serai, daun jeruk, minyak, atsiri, atau vanili. Zat aditif buatan atau sintetis. Zat aditif yang ditambahkan pada makanan pada awalnya dibuat dari bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan, pada umumnya tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tetap seiring kemajuan zaman, maka pemakaian zat aditif alami tidak lagi mencukupi. Karena itulah diproduksi makanan yang menggunakan zat aditif buatan atau sensitif, yang bahan bakunya berasal dari zat kimia yang direaksikan. Untuk dapat membuat zat aditif sensitif, perlu diketahui apa itu ilmu kimia. Mengetahui ilmu dasar berguna untuk memahami sifat-sifat materi dalam kimia dasar dengan mudah. Kelebihan zat aditif sensitif bisa menyebabkan efek samping bagi kesehatan tubuh, antara lain bisa menimbulkan penyakit alergi, bahkan hingga kanker. Contoh zat aditif sensitif yaitu pewarna. Zat pewarna yang kali ditemukan pada 1856 oleh William Henry Perkin. Contoh pewarna sintetis yaitu tartazin.
yang kerap digunakan sebagai pewarna makanan seperti tartrazin C1 1940, pewarna Sunset Yellow FCP, Carbamazepine, Brilliant Blue 2. Pemanis sakarin. Contoh pemanis: 1. Sakarin, 2. Siklamat, 3. Aspartam merupakan salah satu pemanis buatan yang dilarang penggunanya dalam Peraturan Materi Kesehatan R1 Nomor 722 Menkes per IX 1998 karena dapat menimbulkan tumor pada jumlah tertentu dan mengotori sel darah merah. Bumbu penyedap atau vetsin adalah asam amino karbohidrat yang diperlukan tubuh untuk membentuk protein, namun jika digunakan berlebihan akan menyebabkan penyakit. Contoh penyedap sintetis lainnya adalah asam cuka, benzida, dan amil asetat. Pengawet. Contoh pengawet sintetis yaitu asam asetat, asam propionat, asam skorbat, natrium biasonat, senyawa sulfat, nitrat, dan nitrit. Boraks adalah pengawet sintetis yang dilarang karena pada dosis 5-10 gram bisa menimbulkan keracunan hingga kematian pada pemakainya. Formalin juga dilarang karena bisa menyebabkan kanker paru-paru, gagal ginjal, gangguan pencernaan, dan fungsi jantung. 5. Antidioksidan. Fungsi untuk melindungi makanan mengandung lemak atau minyak dari rasa tengik yang terjadi karena proses oksidasi. Contoh antidioksidan antara lain buktil hidroksi, anisol, BHA, butil hidroksilimia yang biasanya ditambahkan agar makanan yang berlemak dan digoreng tidak dapat basi. Ada pula asam askorbat pada daging olahan, makanan bayi, dan kaldu. Selain itu, diizinkan juga dalam Permenkes adalah tokoferol alfa, tokoferol gamma, tokoferol popil galat, asam askorbat, dan garam nutriumnya, butil hidrokonon tersier, dan masih banyak lagi. Pengikat logam. Bahan ini adalah penstabil dalam berbagai macam makanan olahan untuk mengikat logam yang terkandung di dalamnya sehingga bahan tetap stabil. Contohnya yang sering digunakan adalah asam sitrat, dan tuturannya fosfat adalah asam sitrat, serta garam etil dimeterasetat. Penambah aroma ditambahkan untuk memberikan aroma buah pada makanan. Contoh etil buritrat, amil veletrat, oktil asetat, butil asetat, isobutil propanat, bezadatilhilda. Pengumulasi digunakan untuk mempertahankan dispersi lemak dalam air dan juga di sebaliknya, misalnya pada mayones untuk mengikat lemak dan air. Contoh pengumulasi buatan yaitu gliserin. Dalam pengertian zat aditif alami dan buatan, zat aditif alami memang tidak berbahaya dan tidak menimbulkan efek samping, namun jumlah yang tersedia terbatas karena berasal dari alam yang harus bergenerasi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan akan zat alami, karena banyak orang beralih pada zat sintetis bahan kimia. Keunggulan zat aditif sintetis memang tersedia dalam jumlah banyak karena tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar.
penggunaan lebih sedikit dan lebih tahan lama. Namun banyak orang diantaranya yang bersifat karsinogenik karena terjadi perubahan wujud zat pada komposisinya. Terima kasih.